Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurlaili dari Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, semester 6. Nah, kali ini kita akan menambah wawasan mengenai internet unboxing. Ada apa aja sih di internet unboxing itu? Ya, di sini kita akan membahas 3 subbab mengenai internet unboxing. Yang pertama yaitu kita akan membahas cloud computing, yang kedua Google Docs, dan yang ketiga Google Drive. Nah, langsung saja ya kita ke materinya. Yang pertama yaitu cloud computing. Cloud computing atau teknologi berbasis awan ini merupakan kombinasi pemanfaatan teknologi komputer dengan pengembangan berbasis internet. Pada teknologi cloud computing ini, semua data berada dan disimpan di server internet. Begitu juga aplikasi yang umumnya digunakan oleh pengguna. Semuanya berada dan disimpan di server internet, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menginstalnya di komputer kita. Dalam mengakses dan menjalankan aplikasi yang tersimpan di server internet ini, pengguna cukup menyiapkan sebuah komputer yang terhubung dengan perangkat jaringan internet. Dengan adanya cloud computing ini, semua data dan aplikasi dapat kita simpan di server internet, sehingga kita tidak perlu lagi menyiapkan hard disk dengan kapasitas besar untuk menyimpan data dan aplikasi yang ada di komputer kita. Selanjutnya yaitu manfaat cloud computing. Yang pertama, lebih efisien karena menggunakan anggarannya rendah untuk sumber daya. Yang kedua, lebih agility, dengan mudah dapat berorientasi pada profit dan perkembangan yang cepat. Yang ketiga, menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Yang keempat, membantu dalam menekan biaya operasi biaya modal pada saat kita meningkatkan reliability dan critical. Yang kelima, menghemat waktu dan lebih fleksibel. Sehingga dengan adanya cloud computing ini, selain menghemat storage, juga menghemat tenaga pengguna dan anggaran yang dikeluarkan. Berdasarkan jenisnya, cloud computing dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Software as a Service atau SaaS, yaitu suatu layanan cloud computing di mana kita tinggal memakai software yang telah disediakan. User hanya tahu bahwa software tersebut dapat berjalan dan dapat digunakan dengan baik. Yang kedua yaitu Platform as a Service atau PaaS, yaitu suatu layanan cloud computing jika kita analogikan di mana kita menyewa rumah berikut lingkungannya seperti sistem operasi, network, database engine, framework aplikasi, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Dan yang ketiga, infrastruktur as a service atau IaaS, yaitu suatu layanan cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT seperti komputasi, storage, memori, dan network. Kita bisa definisikan berapa besarnya unit komputasi, penyimpanan data, memori, bandwidth, dan konfigurasi yang akan kita sewa. Yang kedua yaitu Google Docs. Google Docs merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan Google untuk kebutuhan file server, khususnya aplikasi Office, mulai dari pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan presentasi. Google Docs juga dapat digunakan untuk mengolah seperti membuat, mengedit, dan menyimpan program-program aplikasi perkantoran secara online. Selanjutnya yaitu manfaat Google Docs. Yang pertama, tidak perlu menginstal aplikasi di tiap komputer. Hal ini karena Google Docs tidak disimpan di dalam komputer, melainkan disimpan di server internet. Yang kedua, terhindar dari virus komputer. Hal ini karena Google Docs tidak disimpan di komputer juga, melainkan di server internet. Yang ketiga, tidak khawatir dokumen hilang saat lupa di-save. Ketika kita mengerjakan suatu lembar kerja dan tiba-tiba laptop atau komputer kita mati atau hard disknya penuh, maka kita tidak perlu khawatir apabila lembar kerja tersebut hilang, karena
Dengan Google Docs, maka setiap kita mengetik kata atau kalimat, maka akan otomatis tersimpan. Yang keempat, dapat mengakses file dokumen dari manapun dan kapanpun. Google Docs yang sudah terintegrasi dengan Google Drive, maka dapat dengan mudah kita kunjungi melalui browser yang telah disediakan oleh tiap komputer, laptop, maupun smartphone. Yang kelima, kolaborasi dengan anggota atau teman satu kelompok lebih mudah. Jika kita bekerja dalam sebuah tim atau kelompok dan akan melakukan pembagian tugas, maka kita tidak perlu membuat banyak dokumen, melainkan hanya dengan satu file dokumen Google Docs, maka seluruh anggota dalam satu tim tersebut dapat dengan mudah mengedit dan membaca dokumen tersebut, sehingga dapat menghindari tumpang tindih dokumen. Yang keenam, anggota yang lain dapat memberi komentar langsung dalam dokumen tersebut. Seperti poin sebelumnya, bahwa satu file dokumen Google Docs dapat diakses oleh seluruh anggota. Maka, ketika terjadi kesalahan, maka anggota yang lainnya dapat dengan mudah memberikan komentar dan mengoreksinya. Yang ketujuh, Google Docs dapat diakses tanpa koneksi internet. Dengan memanfaatkan Google Drive, maka kita dapat mengedit Google Docs secara offline. Sehingga ketika komputer atau smartphone terhubung ke internet, maka dengan otomatis file tersebut tersimpan dan diperbarui. Yang kedelapan, berguna untuk membuka, mengedit, atau membuat file Microsoft Word secara online tanpa software. Yang kesembilan, convert file Word ke PDF. Ketika kita ingin mengubah file Word menjadi PDF, sedangkan kita tidak mempunyai aplikasi PDF Converter, maka kita dapat menjadikan Google Docs ini sebagai alternatif. Caranya cukup mudah, yaitu unggah file Word kita ke Google Docs. Selanjutnya, kita pilih Save As atau Download as PDF dokumen. Yang ke-10 yaitu Convert PDF ke Word. Nah, ini kebalikannya dari poin sebelumnya. Ketika kita ingin mengubah file PDF menjadi Word, sedangkan kita tidak memiliki aplikasi tersebut, maka kita dapat menjadikan Google Docs ini sebagai alternatifnya, yaitu caranya cukup mudah dengan mengunggah file PDF ke Google Docs, selanjutnya memilih Download as Microsoft Word. Yang ke-11, mengubah gambar ke PDF. Yang ke-11 yaitu mengubah gambar ke PDF. Tidak hanya bisa mengubah file Word ataupun PDF, tapi juga bisa mengkonversikan gambar seperti JPG, PNG, BMP, termasuk hasil scan dan dapat digabung menjadi satu file, maka kita dapat memanfaatkan Google Docs. Caranya cukup mudah, yaitu buat dokumen kosong, lalu insert image, dan setelah selesai, download as a PDF. Yang ketiga yaitu Google Drive. Google Drive merupakan suatu layanan penyimpanan online pada masa kini. Layanan Google Drive ini memudahkan kita untuk menyimpan file serta mengaksesnya di berbagai perangkat digital seperti komputer dan smartphone, dimanapun kita berada. Untuk dapat menikmati layanan Google Drive ini cukup mudah dengan cara bergabung dengan layanan Google. Hanya dengan mengunjungi situs drive.google.com dan mengaktifkan layanan tersebut. Setelah kita mendapatkan akses di Google Drive, dengan segera kita dapat menggunakannya. Adapun fungsi utama dari Google Drive yaitu yang pertama, menyimpan file. Dengan Google Drive, kita dapat menyimpan file dan data secara online tanpa memerlukan storage seperti RAM atau hard disk. Yang kedua, berbagi file. Dengan Google Drive, kita dapat dengan mudah berbagi file kepada orang lain. Hanya dengan mengirimkan link file Google Drive. Yang ketiga, edit file. Dengan Google Drive, kita dapat mengedit file secara langsung sebab Google Drive sudah tersinkron langsung dengan Google Spreadsheet. Yang keempat, backup data. Dengan Google Drive, kita dapat secara otomatis membackup dan menyimpan seluruh file dan data yang berada di komputer maupun smartphone kita. Selanjutnya yaitu manfaat Google Drive. Yang pertama, data tersimpan aman. Dengan Google Drive, penyimpanan data lebih aman daripada penyimpanan di komputer, sebab komputer rawan mengalami kerusakan dan kehilangan. Yang kedua,
Data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya Google Drive, kita dapat membuka dan menggunakan file data dimanapun dan kapanpun berada. Hanya dengan mengunjungi browser yang telah disediakan oleh komputer maupun smartphone. Manfaat lain dari fitur Google Drive yaitu yang pertama, catatan. Dengan adanya Google Keep yang telah disediakan oleh Google Drive, maka kita dapat memanfaatkannya untuk mencatat berbagai hal yang penting, sehingga kita tidak perlu lagi menginstal aplikasi catatan. Yang kedua, menyimpan link. Ketika kita searching hal-hal yang penting dan kemudian hari akan kita butuhkan lagi, maka kita tidak perlu mengcopy paste link webnya, namun cukup memanfaatkan pilihan Save Link to Google Drive. Yang ketiga, mind map. Kita dapat memanfaatkan fitur mind map untuk membuat peta pikiran dan perencanaan ide-ide. Yang keempat, concept board. Dengan fitur concept board, kita dapat memudahkan dalam menandai objek tertentu dan chat ketika diskusi. Yang keempat, concept board. Dengan fitur concept board dapat memudahkan kita dalam menandai objek tertentu dan chat ketika diskusi berlangsung. Demikian tadi penjelasan mengenai internet unboxing. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.